Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Tauhid pada bab yang kelima insyaallah. Seperti perkataan muallif, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Dan kepada Ustaz Sugeng tafadhal untuk membacakan pada bab yang kelima. Barakallahu fikum. Ini adalah penjelasan dari muallif bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Di sini sebagaimana yang kita ketahui, la ilaha illallah itu juga kalimat tauhid. Dan di sini disebutkan tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Seakan-akan dua kalimat ini adalah sinonim ya, atau makna yang sama. Namun yang dimaksud muallif di sini ada perbedaan, ada sedikit perbedaan. Yang dimaksud tauhid di sini adalah sebagaimana yang kita ketahui, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga aspek: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sebagaimana yang kita pelajari tauhid. Lalu apa yang dimaksud oleh penulis dengan mencantumkan syahadati alla ilaha illallah? Syahadat la ilaha illallah yang dimaksudkan adalah lebih kepada makna syahadatnya, bukan makna la ilaha illallahnya, tetapi makna persaksiannya, syahadatnya, makna persaksiannya. Bahwasannya disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Syekh, yang dimaksud makna syahadati an la ilaha illallah adalah yang pertama, syahadat itu adalah sesuatu yang diyakini. Sesuatu yang diyakini. Kemudian diucapkan lewat lisan. Kemudian diucapkan lewat lisan. Kemudian yang ketiga, diketahui maknanya. Diketahui maknanya. Kemudian yang keempat, dikabarkan kepada orang lain. Dikabarkan kepada orang lain. Maka dari keempat poin tersebut, orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dia yakini persaksiannya. Kan begitu yang pertama, poin ini dia yakini. Yang kedua, dia ucapkan lewat lisannya. Kemudian yang ketiga adalah diketahui. Makna yang dia ucapkan diketahui. Dia mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dia kabarkan kepada manusia. Makanya para ulama mengatakan tidak sah seseorang masuk Islam tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bentuk deklarasi, sebagai bentuk pengumuman
bahwasanya saya ini meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kepada selain Allah. Ketahuilah kalian, saya meyakini. Ini adalah makna dari syahadati an la ilaha illallah. Sama dengan konsep iman. Sama dengan konsep iman, melibatkan hati, lisan, dan anggota badan. Naam. Waqaulillahi ta'ala qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Dalil yang disebutkan oleh muallif pertama adalah dalam surat Al-Isra. Ya. Surat Al-Isra di dalam kitab saya tersebut surat Al-Isra 57, tapi tadi yang dibaca mulai 56. Betul? Mulai 5. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillahi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Maknanya adalah qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Panggillah tuhan-tuhan yang kalian akui berhak disembah selain Allah tadi. Fala yamlikuna kashfad dhurri ankum wala tahwila. Kata Allah, mereka tidak akan bisa mengangkat keburukan dari kalian. Seandainya Allah ingin azab, sesembahan-sesembahan tersebut tidak bisa menghilangkan azab Allah. Wala tahwila, dan tidak bisa memindah. Tidak bisa memindah. Enggak ada. Ya, kemudian baru disebutkan ulaikal ladzina yad'una rabbahum. Justru mereka adalah sesembahan-sesembahan itu, ya, ulaikal ladzina yad'una rabbahum. Ya, yad'una wa yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Merekalah yang berdoa kepada Allah. Ya, yabtaghuna ila rabbihim alwasilah. Mereka mencari kepada Allah Subhanahu wa taala alwasilah. Makna alwasilah di dalam ayat ini adalah al-hajah. Makna al-wasilah, kita tahu kalau wasilah artinya apa? Perantara, ya. Di dalam bahasa Arab, wasilah bisa dimaknai perantara, bisa dimaknai hajah. Hajah, kebutuhan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah. Sesembahan-sesembahan yang mereka seru itu, mereka itu justru mencari kebutuhan mereka kepada Allah. Contohnya Yesus, Isa alaihi salam, mencari kebutuhan hidup dirinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Isa makhluk. Isa adalah makhluk. Malaikat yang disembah selain Allah, mencari kebutuhannya kepada siapa? Kepada Allah taala. Jin-jin yang disembah mencari kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagaimana mungkin manusia mengagungkan mereka sementara mereka mengagungkan Allah? Kenapa manusia tidak langsung mengagungkan Allah Subhanahu wa taala saja? Nah, begitu. Ya. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Di antara mereka ayyuhum aqrab. Siapa yang paling banyak ibadahnya, yang paling dekat? Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka juga takut kepada azab Allah. Wa yakhafuna adzabah innahu kana mahdhura. Sesungguhnya azab Allah itu adalah sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang harus dijauhi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya sesembahan-sesembahan itu justru butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Naam, wasil. Wa qauluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun
الذي فطرني فإنه سيهدين الآية. Dalil berikutnya wa idz qala Ibrahim, dan ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan li abihi, kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, semuanya berlepas diri, illal ladzi fatarani, kecuali aku hanya menyandarkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, illalladzi fatarani, kecuali fatarani ay khalaqani, yang menciptakan saya. Ini makna tegas la ilaha illallah. Ya, makna tegas la ilaha illallah. Nabiullah Ibrahim mengatakan innani bara'um mimma ta'budun, ay la ilaha. Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, ai la ilaha illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan saya, illallah, illallah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, syirik adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Syirik adalah menjadikan tandingan bagi Allah, sementara Allah yang menciptakanmu. Bukan tandingan itu yang menciptakanmu, tapi Allah yang menciptakanmu. Sama dengan perkataan Nabi Allah Ibrahim, illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan saya. Ini sangat logis. Yang bisa menciptakan kita, itulah yang kita sembah. Ya, ini jawaban yang sangat telak. Tidak ada satupun Tuhan yang disembah oleh manusia bisa melakukan seperti itu, menciptakan manusia. Tidak Yesus, tidak Uzair, Lata, Uzza, Manat, tidak ada satupun dari mereka yang mengklaim yang disembah bisa menciptakan dirinya, dan mereka yakini itu. Dan mereka yakini itu. Ketika ditanya, Tuhanmu yang kamu sembah ini bisa menciptakanmu? Tidak. Mungkin kalau alasan yang lainnya bisa memberikan manfaat padamu, oh ya bisa. Bisa memberikan mudarat bagimu, oh ya bisa. Tapi ketika disebutkan bisa menciptakan kamu, terdiam mereka. Ya. Sama ketika jawaban Nabi Ibrahim kepada seorang raja, ketika Ibrahim mengatakan, ya, bahwasanya Allah itu yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Ibrahim mengatakan Allah, Rob saya itu bisa menghidupkan dan mematikan. Ternyata jawaban ini masih bisa dijawab oleh raja tadi. Ana uhyi wa umit, saya juga bisa kalau sekedar menghidupkan dan mematikan. Bagaimana caranya? Dia panggil dua pengawalnya. Satu dipenggal, ini saya matikan, ini saya hidupkan. Padahal bukan hidupkan, tapi biarkan hidup. Beda. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala muhyi, bagaimana? Menghidupkan dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian Nabi Allah Ibrahim mengatakan, kalau begitu Allah adalah zat yang menerbitkan matahari dari timur, silahkan sekarang terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka orang kafir pun, kata Allah Subhanahu wa taala, terdiam dan terlihat bahwasanya dia adalah pendusta. Giliran disuruh mengubah matahari saja sudah tidak bisa. Nah, maksud. Sebentar. Barangkali yang ada helm silahkan diamankan. Nanti basah. Baik, kita lanjutkan kembali. Tafadhal. Dalil yang ketiga yang disebutkan oleh muallif, ittakhadhu ahbarahum
wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka ahlul kitab, ya, itu orang-orang yang menyembah Allah, mengklaim menyembah Allah dan menyembah kepada selain Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka menjadikan al-ahbar. Ahbar adalah ulama Yahudi. Ulama bagi Yahudi. Wa ruhbanahum, ruhban ay rahib, yaitu ahli ibadah Nasrani. Nah, di sini ya. Yahudi memang terkenal dengan ilmunya sehingga mereka dikatakan al-ahbar. Ya, sebagaimana julukannya Ibnu Abbas, hibru hadhil ummah. Ulamanya umat ini, Ibnu Abbas, hibr. Jamaknya ahbar. Yahudi terkenal sebagai ahli ilmu, makanya dikatakan ahbar. Sedangkan Nasrani dikenal sebagai ahli ibadah. Oleh karena dikatakan ruhban, rahib. Rahib ay al-abid, ahli ibadah. Ittakhadhu ahbarahum. Mereka menjadikan para ulama mereka bagi Yahudi. Wa ruhbanahum, dan ahli ibadah mereka bagi Nasrani, arbabam min dunillah, sebagai Rabb. Arbab jamak dari Rabb. Ya, sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ditambah al-Masih, yaitu Isa, bagi siapa? Nasrani. Bagi Nasrani. Ya. Maka di sini jelas bahwasanya penulis rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya tafsir la ilaha illallah adalah berkaitan dengan apa? Peribadatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini arbabam min dunillah. Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna Rabb jika disebutkan sendirian dalam sebuah kalimat mencakup semuanya. Pengatur, pencipta, pemilik, dan yang disembah. Rabb jika disebutkan sendirian di dalam satu kalimat mencakup semuanya. Pengatur, mudabbir, pengatur. Kemudian adalah Khaliq, pencipta, Malik, pemilik, dan Ilah, Ilah yang disembah. Ya, mereka jadikan manusia-manusia sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ba'd, tafadhal. Wasil. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Kemudian dalil berikutnya dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minan nas, dan di antara manusia may yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sama seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh menyebutkan sebuah ayat yang berkaitan tentang mahabbah, tentang cinta. Bisa seseorang apabila tidak mengatur rasa cintanya bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Namanya syirkul mahabbah. Syirk al-mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Saya tibayanuhu insyaallah, nanti penjelasannya pada al-masail. Nah. Wa fi sahih وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من bima دون wa kafara bima وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. wa fi sahih, di dalam sahih yang dimaksud ini sahih Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah,
Maksudnya apa? Mengucapkan la ilaha illallah ay yashhadu an la ilaha illallah. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan dia kufur terhadap segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Haruma maluhu wa damuhu. Maka haram hartanya dan darahnya. Maka haram hartanya dan darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah. Dan hisabnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dia diakui sebagai seorang muslim, tercatat padanya pahala dan tercatat padanya dosa. Hisabnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabuhu 'ala Allah dimaksudkan adalah orang kafir. Orang kafir di akhirat nanti dihisab atau tidak? Orang kafir tidak, langsung masuk neraka. Ya, maka hisabuhu 'ala Allah menunjukkan bahwasanya orang tersebut muslim. Imma yughfar lahu, bisa jadi dia diampuni atau dia dihisab dengan cara yang detail. Kata Rasulullah SAW, man nuqisha fil hisab udzib. Barang siapa yang hisabnya detail, maka dia akan diazab. Masuk neraka dulu maksudnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah, masail, fadhal. Syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-akhbar fihi akbar masaili wa ahammiha. Yang dimaksud fihi akbarul masaili wa ahammiha. Ya, di dalamnya ada permasalahan-permasalahan yang besar dan sangat penting. Di dalamnya ada permasalahan-permasalahan yang besar dan sangat penting. Disebutkan sangat besar dan sangat penting, ini berkaitan tentang definisi la ilaha illallah yang akan mempengaruhi orientasi seorang hamba. Barang siapa yang tafsir la ilaha illallahnya lurus, maka insya Allah jalan ke depannya pun lurus. Dan barang siapa yang tafsir la ilaha illallahnya menyimpang, maka dia bisa berpotensi melakukan kesyirikan. Nah, Wahia tafsir tauhid wa tafsir syahadah wa bayanaha bi umurin wadihatin. Dan di antara perkara yang besar disebutkan adalah tafsir asy-syahadah. Termasuk tafsir la ilaha illallah dan tafsir dari syahadah, yaitu persaksian. Wa bayyanaha bi umurin wadihah. Dan semuanya dijelaskan dengan perkara-perkara yang jelas. Nah, minha ayatul Isra. Di antaranya adalah surat Al-Isra. Anda perhatikan di surat Al-Isra. Yang pertama, dalil yang pertama disebutkan di dalam bab ini. Lebih tepatnya di ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka ya, yaitu yang disembah selain Allah, sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka itu justru mencari kebutuhan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayana fiha ar-raddu 'ala musyrikin alladzina yad'una salihin wa fiha bayanun anna hadha huwa syirkul akbar. bayyana fiha ar-raddu 'ala al-musyrikin. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bantahan terhadap orang-orang musyrik. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bantahan terhadap orang-orang musyrik. Dari sisi mana bantahannya? Alladzina yad'una as-salihin. Yaitu orang-orang yang berdoa, memohon kepada orang-orang saleh. Bukan berdoa kepada Allah, tetapi berdoa kepada Isa, salah satu orang saleh. Bahkan pada zaman ini berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu orang saleh. Bahkan berdoa kepada hadratis Syekh fulan, hadratis Syekh fulan. Ya, tidak ada bedanya dengan kaum Nabi Nuh yang mengatakan waqalu la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Sembah Allah, tapi jangan tinggalkan wad, suwa', yaghuth, ya'uq, nasr. Kata Ibnu Abbas, kulluhum min asma'is salihin. Mereka ini adalah nama-nama orang saleh. Ya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW terulang lagi. Siapa? Lata, Uzza. Ya, Lata, Uzza,
Hubal, Manat, dan yang lain sebagainya. Ya. Pada zaman ini terulang lagi. Pada zaman ini terulang lagi. Li'anna iblis wahid. Karena iblis itu satu. Jin turunannya yang banyak. Tetapi iblis berapa? Satu. Zaman Nabi Adam sampai sekarang, bahkan sampai kiamat, iblis sudah mengatakan, ya Allah, tangguhkan usia saya sampai hari kiamat. Allah mengatakan, qala innaka minal mundharin ila yaumil waqtil ma'lum. Dikabulkan oleh Allah, taib, saya kabulkan usiamu sampai hari kiamat. Ya. Iblis tahu iblis. Oh, ini orangnya seperti zaman yang ini, berarti cara godanya seperti ini. Oh, yang ini karakternya seperti yang itu tuh. Yang zaman ini, semuanya hanya mengulang. Anak-anaknya iblis yang lahir dan mati sama kayak manusia. Ya, adapun iblisnya nggak mati sampai hari kiamat. Nah, ini makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis itu adalah musuh kalian yang nyata. Dan iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kebesaranmu ya Allah, aku akan menggoda anak cucu Adam. Kecuali siapa? Mukhlasin, ahsan. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ikhlas sama. Ya. Kalau kita takut kepada godaan iblis karena iblis sebegitu cerdiknya, tahu kondisi-kondisi, tapi ada celahnya. Ikhlas. Iblis nggak bisa menggoda orang yang ikhlas. Bagaimana dia akan menggoda, dari sisi mana? Ikhlas maksudnya apa? Menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas tidak butuh pujian manusia. Tidak butuh pemberian atau pengakuan manusia. Ikhlas. Dari mana iblis mau menggoda? Nah, ya. Wa minha ayatun Sebentar, di sini fafiha bayanun, di dalam ayat tersebut ada penjelasan anna hadza huwa syirkul akbar. Bahwasanya ini adalah syirik besar. Ad-du'a li ghairillah syirk akbar. Ya, bisa antum kasih komentar, doa kepada selain Allah itu hukumnya syirik besar. Wad du'a naw'an. Dan doa itu ada dua. Man yujib? Siapa yang jawab? Doa ada dua. Sudah usul talatan. Tafadhal. Doa zikir sama doa ahsan ya. Doa masalah sama doa ibadah. Doa masalah yang dimaksud beliau adalah doa hajat, ya, sama. Doa ibadah adalah doa zikir tadi. Doa masalah adalah seperti yang kita ketahui maknanya, kita memohon sesuatu hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa ibadah, ucapan-ucapan pujian di dalam ibadah kita kepada Allah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ini doa ibadah. Ya. Wa minha ayatu bara'ah. Ayatu bara'ah ay ayatu fi surat at-taubah. Ayat fi surah at-taubah. Karena surat at-taubah diawali dengan bara'ah. Mana di sini? Surah bara'ah at-taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Naam. Tafadhal. bayana fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya. Di dalam ayat tersebut bayyana fiha, di dalamnya, anna ahlal kitab, bahwasannya ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani, yaitu orang-orang yang diturunkan oleh Allah kepada mereka kitab. Yahudi dengan Tauratnya, Nasrani dengan Injilnya, yang mana mereka merasa benar sampai pada zaman ini dengan kondisi mereka. Padahal kitab-kitab tersebut sudah diubah-ubah.
Ya, tetap Allah menamakan mereka sebagai ahlul kitab. Sebagai ahlul kitab. Jadi orang kafir ada dua. Ada ahlul kitab, ada musyrikin. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah. Dalam surat Al-Bayyinah. Ya, Allah mengatakan apa? Surat Al-Bayyinah, minal alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan musyrikin. Musyrikin semua orang kafir selain dari Yahudi dan Nasrani. Apa bedanya? Ahlul kitab wanitanya boleh dinikahi dengan syarat wanita yang afifah, yang menjaga dirinya, bukan yang buka-bukaan. Ya, boleh dinikahi. Kemudian musyrikin tidak boleh. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minu, kata. Janganlah kalian menikahkan anak kalian dengan musyrikat, yaitu orang wanita-wanita yang berbuat syirik, hatta yu'min, sampai mereka beriman. Kemudian yang kedua, sembelihan ahlul kitab boleh dimakan. Sembelihan ahlul kitab boleh dimakan. Adapun musyrikin tidak. Adapun musyrikin tidak boleh dimakan. Di sini disebutkan mereka menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Apakah disembah? Sebagian mereka menyembah, sebagian mereka menghalalkan, ya, menghalalkan yang Allah haramkan dan dia mengikutinya, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan dan mereka mengikutinya. Jadi tokoh-tokoh ini, pemuka-pemuka agama ini menganggap halal apa yang Allah haramkan dan pengikutnya mengikuti, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan dan pengikutnya pun mengikuti. Ini sudah dianggap arbabam min dunillah, menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah membuat syariat. Seolah-olah membuat syariat. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi ayya'budu ilahan wahidan ma'a wa bayyana annahum, dan menjelaskan bahwasanya mereka maksudnya ahlul kitab, lam yu'maru, tidak diperintahkan, illa bi ayya'budu ilahan wahidan, melainkan hanya diperintahkan sama seperti kita menyembah Tuhan yang satu, ya, menyembah Tuhan yang satu. Dalam surat Ali Imran disebutkan, qul ta'alau, ya, katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, ta'alau, kemarilah. Aku akan menyebutkan perintah yang sama kepada kalian, yaitu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini terdapat di dalam kitab-kitab mereka sebenarnya. Namun mereka sudah mengubah-ubahnya. Ma'anna tafsiraha alladhi la iskala fihi. Du'atul ulama'i wal ubati fil ma'siyati la du'a'uhum iyahum. Ya. Ma'a anna tafsiraha, bersama dengan ini tafsirnya, la iskala fihi, yaitu tidak ada keraguan di dalamnya. Sama seperti zahir ayat, yaitu ta'atul ulama wal ubbad. Mereka mentaati para ulama dan para ahli ibadah, walaupun menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ulama dan ahli ibadah mereka mengatakan halal, Allah mengatakan haram, mereka katakan halal. Ulama dan ahli ibadah mereka katakan haram, Allah mengatakan halal, mereka katakan haram. Ini bahaya juga melanda pada masyarakat kita. Ketika sudah sampai dalil kepada mereka, apa yang jawab? Rayo kiai ini ngomong ngeten. Sama atau tidak? Sama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Kalian akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kalian,
Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law kanu dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu, sampai mereka masuk ke dalam lubang dhab, kalian juga ikuti. Siapa? Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Salah satunya kebiasaannya ini, mengikuti tokoh-tokoh pemuka agama mereka tanpa dalil, menganggap tokoh pemuka agama mereka maksum, tidak ada dosanya. Dilakukan atau tidak oleh umat ini? Dilakukan. Maka benarlah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, la du'ahum iyyahu. Padahal mereka tidak beribadah, tidak berdoa kepada para ulama, enggak. Cukup menghalalkan apa yang Allah haramkan, mentaati. Padahal taat kepada makhluk muqayyad atau mutlak? Bebas atau terbatas? Terbatas. Ketaatan kepada makhluk terbatas. Kepada orang tua kita terbatas. Kepada pemimpin terbatas. Apa batasnya? Tidak ada perintah untuk bermaksiat. Selama ada perintah bermaksiat, tidak ada ketaatan kepada makhluk. Dan mereka memutlakkan, membebaskan ketaatan kepada tokoh-tokoh agama mereka. Padahal mereka nggak menyembah. Tetapi Allah sudah mengatakan, kalian sudah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Bisa dipahami di sini? Nah, wa minha qaulul Khalil alaihi salam lil kuffar. Ya, wa minha, dan diantaranya ucapan Al-Khalil. Al-Khalil ay Ibrahim alaihi salam lil kuffar. Mana di sini? Itu surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf 26 sampai 27. Wa idh qala Ibrahim. Naam. Innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fastasna minal ma'budina ar-rabbah wa dzakara subhanahu anna hadhil bara'ata wa hadhil muwalata hiya shahadatu an la Hiya ilaha tafsiru. illallah. Qala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Yaitu ucapan Nabiullah Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali kepada zat yang menciptakan saya. Maka di sini disebutkan fastathna minal ma'budina rabbahu. Ya, maka Nabiullah Ibrahim mengecualikan hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja beliau menyembah. Wa dzakara subhanahu anna hadhil bara'ah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya Nabiullah Ibrahim berlepas diri ini, wa hadhil muwalah, dan keloyalitasan ini, tafsiru syahadati alla ilaha illallah. Ini adalah tafsir dari syahadat la ilaha illallah. Saya jelaskan di sini, siapa saja yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, wajib bagi dia di usul salata bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini bulan ini bisa praktek. Pada bulan ini bisa praktek bab ke berapa? Bab kelima ini. Ya, ucapkan kepada siapa yang mengajak ucapan selamat Natal atau mengundang kita untuk datang ke acara tersebut, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah, semuanya, baik agamanya jelas atau toleransinya. Toleransi bentuknya seperti apa dulu? Kalau toleransi dikatakan kita harus ikut ke ritual mereka, ini adalah toleransi yang salah. Maka harus bara'ah atau ucapan selamat. Atau ucapan selamat. Ya. Pernah kemarin ada pertanyaan, apa hukumnya ikut ke dalam
perayaan Natal. Ya. Simpel jawabannya, pakai analogi saja. Secara logika, bagaimana ketika ada sekelompok orang yang dia hobinya mencela orang tua kita, bahwasanya orang tuamu itu begini, begini, dihinakan orang tua kita. Padahal tidak. Padahal orang tua kita tidak demikian, tapi dia tetap. Kemudian pada suatu hari orang-orang yang mencela orang tua kita ini merayakan hari pencelaan orang tua kita, dan kita diundang. Yuk datang yuk. Datang nggak Pak kira-kira? Toleransi. Ayo kita maknai toleransi seperti yang dimaknai mereka. Tapi ini yang dijadikan objek orang tua kita. Setuju nggak? Nggak mau mereka. Nggak mau. Oh ya sudahlah, kalau gitu sekedar ucapan selamat. Selamat Anda merayakan hari pencelaan orang tua saya. Nah, ini yang dicela Robnya, yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Yang menciptakan orang tua kita, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada orang tua kita. Kemudian kaum muslimin mengatakan selamat ya atas terlahirnya Isa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah punya anak. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Illa alladzi fatarani, kecuali kepada zat yang menciptakan saya. Kemudian disebutkan faqala, Nabi Ibrahim juga mengatakan wa ja'alaha ya kalimatan baqiyah fi aqibihi. Nabiullah Ibrahim menjadikan kalimat tersebut baqiyah, senantiasa tetap ada. Kalimat apa? Dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Bukan dua kalimat syahadat, tapi syahadat yang pertama karena Nabi Muhammad belum lahir. Asyhadu an la ilaha illallah dijadikan senantiasa tetap ada. Maksudnya adalah oleh Nabi Ibrahim diajarkan kepada putra-putrinya, kepada keturunannya. Wa wassa biha Ibrahimu li banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Allah Ibrahim berwasiat kepada putranya. Nabi Yaqub juga demikian. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama Islam. Maka janganlah kalian meninggal dunia melainkan dalam kondisi muslim. Ya, melainkan dalam kondisi muslim. Ini disebutkan wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini senantiasa ada dalam keturunannya. Fi aqibihi, pada aqibihi itu yang generasi berikutnya, keturunannya. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan Allah. Supaya mereka kembali ke jalan Allah. Ini pukulan terhadap orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwasanya dia adalah Bani Israel, yaitu Bani Ya'qub. Bani Ya'qub. Padahal Ya'qub mengatakan kepada anak keturunannya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah selainku? Apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Anaknya Ya'qub salah satunya siapa? Yahuda. Yaitu cikal bakalnya Yahudi dari keturunannya. Ma ta'buduna min ba'di. Anaknya Ya'qub 12 kan? Apa yang kau sembah nanti sepeninggalku? Mereka semua mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishaq, Tuhan yang satu. Tuhan yang satu sama Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak bisa membantah mereka. Ini nenek moyang kalian sendiri mengatakan demikian. Ya, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, cukup insyaallah. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tafadhal adzan dulu sebelum kita tanya jawab. Barakallahu. Tafadhal jika ada yang mau ditanyakan. Masalah
Yahudi sama Nasrani ini saya pernah mendengar kalau Yahudi dan Nasrani itu bukan saat ini bukan termasuk ahli kitab. Ini benar yang bagaimana? Nah, ya, ahlul kitab adalah orang-orang yang makna ahlul kitab sendiri adalah orang-orang yang ada pada mereka kitab dan meyakini bahwasanya mereka turun kepada mereka Taurat untuk Yahudi dan Injil untuk Nasrani. Kalau saat ini dimaknai dengan perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru Injil. Maka ahlul kitab berlaku sampai saat ini. Ya, orang-orangnya sama. Karena di dalam kitab-kitab mereka masih ada ajaran-ajaran yang belum diubah, masih ada yang sama. Ya, contohnya seperti perintah sholat, ada. Contohnya mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy itu ada. Kemudian menyebutkan bahwasannya Isa itu adalah nabi bukan Tuhan, itu masih ada. Maka masih berlaku insya Allah. Seluruh umatnya, Yahudi dan bukan ulamanya. Ulamanya siapa? Misalnya dari Nasrani sudah menunjukkan dari ulamanya Nasrani atau Yahudi. Semua yang mereka berada di bawah Injil maka Nasrani di ahlul kitab, yang di bawah Taurat mereka Yahudi juga ahlul kitab. Allahu a'lam. Nah, semua orang yang menisbatkan dia adalah Yahudi, meskipun kan Yahudi apa? Dia dari keturunan, ya agama yang keturunan saja. Dia yang menisbatkan diri menjadi Yahudi meskipun dia nggak paham ahli kitab juga dihukumi sebagai ahli kitab. nah disebutkan kapan ya kemarin pelajaran Riyadhus Shalihin ya. Ahlul kitab itu kadang dia paham dirinya ahlul kitab, kadang juga tidak. Begitu juga kaum muslimin. Kaum muslimin ahlul kitab atau enggak? Ahlul kitab. Ya, secara umum makna ahlul kitab itu orang yang diturunkan kepada mereka kitab. Kitab kita hanyalah kitab kita beda, yaitu Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an. Dan terkadang orang itu sadar diri bahwasanya dirinya adalah ahlul kitab. Contohnya mungkin kita ya, termasuk diantaranya sadar diri saya ini adalah orang yang mengikuti kitab. Ada orang yang enggak, walaupun kaum muslimin. Betul enggak? Ketika disebutkan ini Al-Quran, apa ya? Ya, ini adalah hadis apa ini? Begitu pula dengan Yahudi dan Nasrani. Nah, tapi diakui enggak dia muslim? Walaupun enggak tidak cuek terhadap Al-Quran, tetap diakui. Dia termasuk orang yang diturunkan kepada mereka kitab. Hakadha, wallahu a'lam. Ada lagi? Nah. Di dalam mohon maaf, yang pertama kurang jelas ya. Interaksi. Nah. Baik. Tidak mengapa. Kita langsung sebutkan Allah. Adapun seperti yang Maha Kuasa ataupun tadi yang Maha Tinggi atau yang Maha Esa, ini semua adalah sifat, dan menyebutkan sifat ini sama dengan menyebutkan Allah. Tidak mengapa, boleh menyebutkan Allah atau kita sebutkan Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Kuasa, boleh, dua-duanya boleh, karena sesungguhnya sifat itu menjelaskan tentang keberadaan Allah.
Nah, nah ini yang masalah ini. Apa pangeran ini apa dulu? Saya taunya pangeran. Apakah sama pangeran dan pangeran? Nah ini, pangeran statusnya kayak raja, maka nggak boleh dipakai berarti. Ya, Gusti ini apa artinya? Nah, kalau memang dia maknanya ke arah gelar makhluk, nggak boleh dipakai. Ya, dia arahnya menuju gelar makhluk, maka tidak boleh dipakai. Ya, kan enak ngomong Allah singkat daripada Gusti Allah. Apa hukumnya berteman dengan orang kafir? Ahsan, masya Allah. Ya, hukum berteman dengan orang kafir. Silahkan coba sambil interaksi. Surat Al-Mumtahanah. Musab? Surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-7 insya Allah. Man yaqra? Siapa yang hafal? Ini anak-anak Imam Syafi'i ini. Ayo. Al-Mumtahanah. La yanhakumullahu 'anil ladzina yafadhal. Iqra. Anta barruhum. Ahsan. Tarjim. Bisa? Bisa? Belum. La yanhakumullah. Allah tidak melarang kalian. Nah, sudah keluar hukumnya. Tidak melarang kalian. Anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama. Walam yukhrijukum min diyarikum. Dan walam yukhrijuhum min diyarihim. Dan tidak mengusir kalian dari daerah kalian. Antabarruhum, supaya kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berbuat adil. Ayat setelahnya, innama antawallahum wa man yatawallahum faulaika hum ahsan. Kemudian ayat yang kedua, alladzi yanha innama yanhaakum, yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah adalah orang-orang yang memerangi kalian dalam masalah agama kalian. Qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusir kalian dari tanah kalian. Wa dhaharu ala ikhrajikum, dan menampakkan permusuhan di dalam mengusir kalian itu. Ya, supaya kalian berpaling dari mereka. Barang siapa yang menjadikan mereka teman, kondisi seperti ini, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Wadih, jelas? Apa hukum bertemannya berarti? Boleh selama tidak ada kaitannya dengan agama. Ya. Nah, urusannya dunia, boleh. Kita itu jurusan yang masuk dalam beragama. Ketika agama non-Islam, misalkan Kristen, itu merayakan Natal, itu Kristen membagikan makanan tetangga-tetangganya, termasuk rumah saya. Nah, yang pertama, bagaimana hukumnya terkait makanan Ustaz? Misalkan hal dimakankan atau baik harga. Yang kedua, bagaimana kita mengobati ketika di masa lalu pernah mendatangi undangan tersebut dan bahkan mengatakan selamat juga. Nah, ya, seluruh hal yang terkait dengan perayaan ritual keagamaan agama lain, haram hukumnya kita terlibat di dalamnya, termasuk makan-memakan. Namun, apabila makanan tersebut diantar ke rumah kita, acaranya sudah selesai, ini ada kaitannya dengan acara, maka kembali ke hukum
zat makanan tadi. Karena makanan tersebut bisa terlarang karena ada kaitannya dengan apa? Acara, peringatan. Kalau acaranya sudah selesai atau tidak ada kaitannya dengan acara, maka hukumnya kembali ke zat makanan tadi. Jika makanannya diharamkan sesuai syariat seperti babi, khamr, ya haram. Tapi kalau ayam, lemper, apalagi iwel-iwel, ya, ya halal, tak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Namun tadi yang pertanyaan sebelumnya, teman itu bukan jadikan teman akrab, maksudnya berteman, bersosial, jual beli, bertetangga, ya, bukan dijadikan teman kemana-mana sama dia, ya, ini beda tempatnya ya. Kalau kemana-mana sama dia terus jadikan sahabat nggak boleh. Al-Maidah 51. Al-Maidah 51. Ya. Apa Pak? Acaranya sudah selesai. Ya wes, tidak apa-apa. Di sana tadi ini juga acara Natal. Tapi ingat, ikhwan, saya berbicara nggak apa-apa. Kalau saya diantri belum tentu saya makan. Kita nggak boleh menyatukan ngebiau ya hukum. Hukum boleh ya boleh. Cuma kalau berkaitan dengan srek nggak srek itu individual, nggak bisa kita pukul rata ke hukum. Seperti Rasulullah nggak mau makan bob, tapi membiarkan Khalid bin Walid makan bob. Ketika Rasulullah dipersilahkan untuk makan, Rasulullah mengatakan saya nggak biasa makan ini. Ya, saya di rumah juga gitu. Silahkan yang mau makan ini, tapi saya enggak. Akhirnya semua nggak ikut. Ya. Ya. Dijelaskan iblis itu akan menggoda masuk surga kecuali yang masih itu kalau tidak itu pernah saya dengar itu juga bisa dimaknai yang diselamatkan. Terus kemudian saya dengar juga yang ikhlas itu sebenarnya tafsirnya itu Ya. Kita baca tafsirnya. Sebutkan di dalam surat Al-Hijr kan ya. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Ya. Apa mukhlasin? Disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, alladzina akhlasathum wajtabaituhum akhlastuhum wajtabaituhum li ikhlasihim. Yaitu orang-orang yang aku berikan rasa ikhlas kepada mereka. Aku pilih mereka sebagai hamba yang ikhlas. Wa imanuhum wa tawakkuluhum, dan mereka beriman serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan illa ibadaka minhum al-mukhlasin dan ini penafsiran yang sama, yaitu hamba-hamba yang diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin tadi yang dimaksudkan tidak berbenturan, yang ditanyakan adalah orang yang diselamatkan dengan cara Allah memberikan rasa ikhlas dalam hatinya. Nah, ada lagi? Jika sudah cukup, maka kita akhiri majelis kita. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.